pers. Herdina dan Robito, pengawasan menjelang penetapan daftar pemilih tetap DPT Pilgub Jateng 2018 terus dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kabupaten Pati. Menurut rencana besok hari Kamis 19 April, KPU Kabupaten Pati akan melakukan penetapan daftar pemilih sementara hasil perubahan atau DPSHP. Untuk itu, Panwaslu Pati terus melakukan pengawasan dan mencermati DPSHP guna penempatan atau penetapan DPT melalui koordinasi dengan Panwascam. Masih ditemukannya sebagian pemilih ganda atau data ganda oleh Panwascam menjadi sebuah rekomendasi bagi KPU Kabupaten Pati. Sementara itu, Komisioner KPU Pati Ahmad Jukari membenarkan banyaknya masukan terkait dengan DPS Pilgub Jateng 2018. Adanya temuan dan masukan tersebut akan menjadikan evaluasi data bagi KPU untuk diteruskan kepada PPK agar segera dilakukan revisi. Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Pati, Ahwan, menambahkan masih banyak temuan yang hingga saat ini belum dilakukan revisi oleh pihak KPU Pati. Di antaranya adanya perbedaan data antara yang sudah diinput pada Sidalih dengan data manual PPK. Untuk itu, Panwaslu Pati akan terus melakukan pengawasan dan juga memberikan rekomendasi kepada pihak KPU Pati sebelum dilakukannya penempatan atau penetapan DPT Pilgub Jateng 2018. Demikian Herdina dan Robito, informasi dari Semarang. Kita kembali ke Anda di Jakarta. Ya, Andreas Yulianto langsung dari Semarang. Terima kasih. Saudara Ketua Komisi 2 DPR RI Zainuddin Amali mengimbau partai politik aktif mensosialisasikan kampanye tanpa melibatkan anak-anak karena sudah ada aturan terkait larangan anak-anak mengikuti kampanye. Ketua Komisi 2 DPR Zainuddin Amali menyadari penerapan larangan pelibatan anak-anak dalam kampanye cukup sulit. Namun partai politik harus tetap berupaya agar aturan tersebut diterapkan. Bisa dilakukan upaya-upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jangan melibatkan anak pada kontestasi politik. Nah, salah satu caranya adalah mengumumkan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik, khususnya yang mengeksploitasi anak dalam kontestasi politik itu. Aturan pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye sudah tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Namun dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, aturan tersebut belum dicantumkan dengan jelas. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan 22 kasus penyalahgunaan anak selama masa kampanye Pilkada 2018. Kasus itu ditemukan selama 51 hari masa kampanye. Komisi Perlindungan Anak Indonesia membuat posko pengaduan dari awal kampanye tanggal 15 Februari hingga hari ini sudah ditemukan 22 kasus yang melibatkan anak dalam kampanye pilkada. Ada 11 kasus memobilisasi anak untuk kampanye, serta kasus orang tua yang membawa bayi atau anak ke area kampanye. KPAI juga menemukan adanya data anak di bawah 17 tahun masuk dalam daftar penduduk pemilih potensial pemilu. Komisioner KPAI Bidang Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra, mengatakan penyelenggara pemilu harus memperhatikan data pemilih tersebut. Ada 22 temuan itu dan kita melihat kecenderungannya meningkat. Karena memang kita lihat di regulasi itu kan terjadi defisit gitu ya. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak secara tegas menyatakan kalau semua pihak merekrut dalam pelibatan anak, penyalahgunaan anak dalam politik itu bisa dipidana. Untuk meminimalisir kasus tersebut, KPAI telah bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU. Kerjasama ini agar isu anak lebih menjadi perhatian. Saat ini pasangan calon peserta Pilkada tengah dalam proses masa kampanye. Masa kampanye berlangsung dari 15 Februari hingga 23 Juni 2018.